Ya, bagaimana nasib KPMPKH hasil validasi tahun 2021 terkait dengan bantuan PKH-nya? Sudah masuk atau belum? Ya, nanti bisa simak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Semoga ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jangan lupa ya, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya, di masa pandemi ini kita harus terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan jangan sampai lupa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan jangan lupa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 meter. Pokoknya jangan sampai berkerumun dulu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, semoga bisa disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana nasib KPMPKH hasil validasi awal tahun 2021 ini. Ya, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya, supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Nah, ini juga penting juga. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya menonton video ini, silahkan jangan dipotong-potong, jangan di-skip-skip, supaya Bapak Ibu semuanya yang mendapatkan informasinya bisa secara lengkap. Terima kasih. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa saya akan menyampaikan informasi terkait dengan nasib KPMPKH hasil validasi tahun 2021. Namun sebelum saya bahas terkait dengan itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan update penyaluran bantuan PKH di tahap kedua ini tahun 2021. Jadi untuk sampai saat ini itu sudah mencapai termin ke-6 penyaluran bantuan PKH dan belum mencapai 100%. Masih ada juga yang sampai saat ini bantuan PKH-nya ini belum bisa tersalurkan. Nah, ini memang ada beberapa penyebab ya, indikasi masalah yang menyebabkan kenapa bantuannya itu belum tersalurkan sampai di termin ke-6 ini. Yang pertama itu memang ini terkait dengan perbaikan NIK ya, perbaikan data, pemadanan data dengan Dikdukcapil. Karena memang saat ini ya Kementerian Sosial itu membuat aturan baru terkait dengan program PKH, bahwa KPM PKH itu datanya harus sinkron atau padan dengan data Dikdukcapil pusat, seperti itu. Nah, ketika datanya Bapak Ibu semuanya, NIK-nya atau namanya belum padan dengan Dikdukcapil pusat, maka bantuannya itu belum bisa disalurkan. Ya, nanti akan disalurkan di termin berikutnya. Nah, untuk supaya datanya bisa padan, ya ada petugas yang melakukan perbaikan data. Ya, nanti ketika sudah diperbaiki, ya sudah dipadankan dengan capil, sudah valid. Nah, nanti di termin berikutnya bantuannya Bapak Ibu semuanya akan bisa disalurkan. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya KPM PKH di seluruh Indonesia yang bantuannya sampai saat ini belum bisa disalurkan atau belum masuk bantuannya, mohon untuk bisa bersabar terlebih dahulu, ya nanti pasti akan disalurkan ya ketika datanya Bapak Ibu semuanya itu sudah sesuai. Oke, untuk informasi selanjutnya ini terkait dengan masa kepesertaan KPM PKH
Jadi ketika bantuan PKH sudah masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya, itu tidak diambil atau tidak dicairkan selama kurang lebih 3 bulan atau 105 hari, nanti KKS-nya akan otomatis terblokir. Nah, nanti ya Bapak Ibu semuanya ketika diblokir, ya nanti Bapak Ibu semuanya akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Kenapa kok sampai tidak diambil? Ini ketika bantuan tidak diambil, ini berarti pusat menganggap Bapak Ibu semuanya itu sudah tidak membutuhkan bantuan PKH lagi. Seperti itu. Ya, jadi di sini juga cukup penting peran pendamping untuk menginformasikan bantuan PKH ketika bantuan PKH-nya sudah cair, ya sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu semuanya. Nah, pendamping PKH bertugas untuk menyampaikannya, kemudian untuk mendampingi ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti itu. Ya, dengan harapan semua bantuan PKH ketika sudah tersalurkan itu bisa ya diambil semuanya, bisa dicairkan semuanya, tidak ditabung, ya tidak mengendap di ATM atau di rekening selama ya lebih dari 3 bulan. Itu tadi, ketika melebihi 3 bulan nanti ya KKS-nya Bapak Ibu semuanya akan otomatis terblokir. Seperti itu. Nah, untuk informasi yang selanjutnya yang tadi saya sampaikan di depan, ini terkait dengan bagaimana sih nasib KPM PKH hasil validasi ya tahun 2021 ini, tepatnya di awal tahun kemarin. Oke, saya akan terangkan terlebih dahulu ya tahap-tahapnya bagaimana ya sampai menjadi KPM PKH secara resmi. Jadi ketika ada CKPM atau calon KPM PKH, ya itu pusat mengambil data dari penerima bantuan BPNT atau sembako, kemudian mengambil data dari non ya atau yang bukan penerima BPNT dan atau sembako. Nah, ketika data itu turun ke pendamping PKH, pendamping itu melakukan validasi. Ya, di situ dicek memiliki komponen atau tidak, ya komponen misalkan kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial. Nah, ketika sudah memiliki salah satu komponen itu, ya nanti akan divalidasi oleh pendamping, kemudian akan di di cross check atau ditanyakan ke pihak desa, ya apakah ini sesuai namanya, tinggal di desa itu atau tidak, dan lain-lain. Ya, kemudian setelah validasi selesai, nanti ada namanya penginputan di EPKH. Ya, datanya Bapak Ibu itu akan diinput, ya di entry di aplikasi EPKH. Kemudian nanti data itu akan diolah oleh pusat. Dalam hal ini oleh Pusdatin. Nah, nanti ya ketika sudah selesai diolah, nanti kami selaku pendamping akan mendapatkan data yang sudah valid, yang sudah resmi menjadi peserta PKH. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya, ketika dilaksanakannya validasi, Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai komponen, sudah sesuai dengan kriteria di PKH, itu kemungkinan besar nanti akan menjadi peserta PKH resmi. Nah, untuk saat ini ya terkait dengan KPM PKH tahun 2021, hasil validasi tahun 2021 itu memang sekarang aturannya cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika kita sudah resmi menjadi KPM PKH, itu pasti nanti ya misalkan jumlahnya 100 orang, ya KPM PKH baru itu akan masuk semuanya. Namun di aturan yang terbaru sekarang, ya ketika misalkan ada KPM baru sejumlah 100 orang, itu tidak bisa masuk semuanya. Jadi nanti bertahap. Ini sesuai dengan kuota ya kekurangan yang ada di daerah tersebut. Jadi misalkan di kabupaten ya atau di wilayahnya Bapak Ibu semuanya
itu kekurangan KPM sejumlah 50. Ya nanti yang akan masuk itu 50 dulu. Yang 50 itu nanti masuk di tahap berikutnya. Karena itu ya berhubungan dengan ya jumlah KPM PKH seluruh Indonesia itu 10 juta KPM. Jadi misalkan ada kekurangan kurang dari 10 juta KPM, ya nanti KPM baru itu akan ya menggenapi supaya bisa genap 10 juta. Nah, ketika KPM seluruh Indonesia itu sudah genap 10 juta, ya berarti nanti KPM baru yang belum masuk itu menjadi nanti menjadi antrian. Ketika nanti ada yang keluar lagi, nanti KPM yang baru yang belum masuk nanti akan dimasukkan lagi. Jadi sekarang sistemnya seperti itu. Ya, sesuai dengan kuota. Jadi tidak seperti dulu ya. Dulu itu 100 masuk semuanya, 200 bisa masuk semuanya. Kalau sekarang tidak. Itu bertahap. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui. Ya. Namun kabarnya ya ada juga sekarang KPM PKH hasil validasi tahun 2021 itu sudah ada yang masuk bantuannya. Namun yaitu tadi ya belum semuanya dan memang bertahap. Ya, jadi pokoknya ketika Bapak Ibu semuanya sudah dinyatakan menjadi KPM PKH, ya silahkan ditunggu saja dulu. Pasti Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan bantuan PKH. Walaupun tidak bisa secara langsung. Mungkin bisa di tahap 3, di tahap 4. Yang penting itu di tahun ini. Itu tadi untuk menggenapi ya 10 juta KPM. Ketika sudah cukup 10 juta KPM ya nanti tidak bisa ditambahkan lagi. Ya, nanti ketika ada yang keluar, baik itu graduasi, ya alamiah atau sejahtera mandiri, itu kan kurang dari 10 juta. Nah, nanti akan ditambahkan lagi. Seperti itu. Jadi terus seperti itu ya, berjalan terus. Oke. Saya kira penjelasan saya terkait dengan nasib KPM PKH hasil validasi tahun 2021 sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami. Jadi yang pertama, ketika bantuannya Bapak Ibu semuanya belum masuk, silakan untuk bisa bersabar dulu, ditunggu dulu, nanti pasti akan masuk. Kemudian untuk KPM yang hasil validasi tahun 2021 ya silakan ketika ya belum resmi atau belum masuk bantuan PKH-nya itu juga harus ditunggu, harus sabar terlebih dahulu ya, karena ini terkait dengan aturan yang terbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bantuan PKH ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa like, subscribe, komen, and share di bawah ini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.